Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mendem ingin bahas new feeder lagi nih. Persiapan pra instalasi versi terbaru. Versi berapa? Kita tunggu karena aplikasinya belum launching ya. Nanti versinya versi berapa? Yang jelas untuk versi saat ini adalah versi 1.2.0. Oke ya. Kita sudah libur selama 2 minggu. Kita dikasih healing, waktu healing. Kita dikasih waktu santai. Nah, malam ini ya, karena kita sudah perpanjangan maintenance 2 kali ini. Ya, jadi awalnya tanggal 10 sampai tanggal 22, akhirnya diperpanjang sampai tanggal 1 besok. Oke. Sekarang malam tanggal 31 Desember 2022. Mendem kali ini mengucapkan selamat tahun baru. Mohon maaf jika selama tahun 2022 Mendem banyak salah. Mendem review beberapa aplikasi yang mungkin masih kurang lengkap, mungkin juga ada yang tidak berkenan, mungkin juga mimin terlalu jelas. Mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, semoga di tahun 2023 kelak Mendem bisa terus membantu terus membuat tutorial-tutorial seputar PDDikti yang bisa membantu teman-teman seperjuangan. Next, kita coba bahas PDDikti admin is comeback. Website kita tercinta ini telah kembali dan normal setelah mengalami perbaikan selama 2 minggu terakhir. Alhamdulillah sudah mulai bisa digunakan. Semoga perbaikan ini membawa kebaikan buat semuanya. Oke, buat pengelola PDDikti yang mengerjakan, khususnya buat data perguruan tinggi agar datanya bisa lebih bagus, maturitas datanya lebih terjamin, dan juga bisa masuk semua datanya ke PDDikti. Nah, PDDikti ini adalah sumber bank data yang dipakai oleh stakeholder, yang dipakai oleh beberapa pemangku kebijakan, baik di dalam Kementerian Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, dan juga kementerian yang lain. Oke. Next. Syarat kondisi sebelum maintenance. Ini Mendem ternyata masih nulisnya tanggal 10 sampai tanggal 22 ini ya. Nah, pada saat kondisi aplikasi NeoFeeder ini belum sinkronisasi ya. Jadi tanggal 9, maaf ini bukan tanggal 10 karena aplikasi tanggal 9 Desember pukul 16.00 itu sudah close, sudah tidak bisa sinkronisasi. Alhamdulillah Mendem pada saat itu memang sinkronisasi terakhir seingat Mendem itu tanggal 9, itu untuk membawa data, dan tanggal 8, tanggal 9 pagi itu mencoba untuk sinkronisasi sekitar pukul 10. Oke, tapi tidak update data apapun. Nah, ini kondisi yang sebelum maintenance. Ini kondisi yang bagus ya. Kondisi yang memang benar karena pada saat proses maintenance kita nggak boleh isi data ya. Karena apa? Lanjut di next berikutnya. Oke. Nah, ada 2 jenis kondisi. Yang saya bilang tadi ya, kondisi pertama, data sudah tersinkronisasi sebelum aplikasi tertutup tanggal 9 Desember pukul 16. Itu kondisi pertama.
Jadi clear, nggak ada data antrian. Kondisi kedua, data masih ada antrian. Ya, ternyata setelah tanggal 9 Desember pukul 16.00, sahabat pejuang PDDT masih terus input data di NeoFeeder. Nah, alhasil pada saat mau sinkronisasi, karena pintu sinkronnya tertutup, maka tidak bisa. Nah, ini yang disebut kondisi kedua. Ya. Kondisinya kadung entry data ternyata nggak bisa sinkron. Oke. Kita bahas dulu yang kondisi pertama. Harus gimana yang kondisi pertama? Ya. Nah, yang kondisi pertama, datanya sudah nggak ada antrian. Ya. Nah, pada saat data nggak ada antrian, kita cukup dengan login di PDDT admin, download pad. Entah itu pakai Windows atau pakai Docker. Oke. Cukup dengan instalasi pad. Nah, oke. Yang tidak ada data antrian, yang tidak ada data isian. Sebentar, iklan dulu lagi didulang permen Yupi sama Putri Tercinta ini. Makasih. Sama-sama. Oke, ayo lanjut dulu ya. Iya. Oke, kondisi pertama, pada saat sebelum tanggal 9 kita sudah clear data, tidak pernah entry data lagi. Nah, kondisi seperti ini kita tinggal download pad. Oke, kita download pad, kita instalasi seperti biasanya. Tidak ada bedanya ya. Setelah berhasil install pad, kita login. Ingat, setelah login kembali logout dan login lagi ya. Kenapa? Untuk memastikan tidak ada case yang tersimpan. Jadi biar benar-benar padnya sesuai ya. Login, logout, login. Lanjut sinkronisasi. Oh, itu kondisi yang pertama. Next ke kondisi yang kedua. Kondisi kedua ternyata setelah tanggal 9 pukul 16.00 kita masih entry data atau mungkin belum sempat sinkronisasi. Antrinya sudah lama. Ternyata menunggu karena di edaran memang tanggal 10. Ternyata ada edaran yang lain, ada caption di flyer yang lain, tanggal 9 sudah tutup. Nah, jadi admin lupa untuk sinkronisasi. Kondisi yang seperti ini, teman-teman menyarankan untuk install ulang, merelakan data antrian. Oke? Karena apa? Nanti saya bahas. Ya, yang kondisi seperti ini, karena perbaikannya di struktur data, ada penambahan field wajib di beberapa menu. Ya. Pada saat sahabat pejuang PDDT itu entry data di menu-menu yang memiliki tambahan field dan itu diwajibkan. Sedang pada saat entry sebelum tanggal 9 datanya sudah masuk. Nah, datanya sudah masuk, kita tinggal sinkron. Nah, ternyata di pad yang sekarang, di versi yang sekarang, di menu tersebut, di tabel tersebut ada tambahan field baru dan itu wajib. Alhasil pada saat kita sinkronisasi langsung, maka data akan gagal. Nah, saran Mimin, install ulang, generate prefill ulang yang terbaru dan ambil aplikasi yang fresh installer, lakukan instalasi seperti biasanya. Oke. Atau sahabat pejuang PDDT pada saat sudah berhasil install pad, ada data antrian, dilihat datanya kira-kira ada data wajib yang belum terisi enggak. Jika memang mau diupdate di sana, silahkan. Tapi saran, jika ada data antrian, sarannya mendem
silahkan install ulang. Tapi saya yakin sahabat pejuang PDDikti di kampus masing-masing adalah orang-orang yang sangat handal, bisa memilih, bisa memilah kira-kira harus ngapain. Oke. Ini kondisi 1 dan kondisi 2. Nah, kita coba baca next update ini kira-kira ada apa aja. Yang pertama ada perubahan struktur data. Nah, perubahan struktur data ini bisa jadi dari teks ke number, bisa jadi dari number ke teks, atau dari yang lain. Oke. Pada saat perubahan struktur data mungkin ada perubahan dari isian. Yang dulu misalkan hanya diwajibkan 1 digit saja boleh. Tapi di aplikasi terbaru ini mungkin harus dengan isian 10 digit. Nah, jika teman-teman bilang, oh secara logika harusnya dengan install pad saja, meskipun data belum disinkron, harusnya bisa masuk. Oke. Di poin yang 1, saya coba sedikit gambarkan. Misalkan di NISN, misalkan ini yang dulu hanya dengan 1 digit saja, data bisa masuk. Sebelum tanggal 9, teman-teman sudah update data diri mahasiswa dengan isian NISN yang hanya 1 digit. Nah, mungkin yang saat ini ya digitnya ditambah jadi 15 misalkan. Diwajibkan jadi 20 misalkan. Atau disamakan dengan NISN aslinya yaitu 10. Datanya harus 10 pada saat sinkronisasi. Nah, karena data pada saat tanggal 9 itu hanya 1, pada saat diupdate pad tidak mungkin toh update pad itu hanya melakukan perubahan struktur tapi tidak melengkapi isian data yang tadinya diisi dengan 1 digit, maka dengan pad karena datanya diwajibkan dengan 10 digit, maka pad ini bisa melengkapi 9 digit atau melengkapi 10 digit. Nah, mungkin kan? Oke, makanya pada saat sinkronisasi kemungkinan besar akan gagal. Nah, yang di poin kedua, penambahan semester di input nilai transfer. Terima kasih, ini kita kasih applause kepada tim PDDikti Pusat. Karena di nilai transfer ini, kalau tidak memiliki semester, maka kita akan kesulitan untuk menghitung AKM, menghitung IP semester itu, dan juga IPK di semester itu. Karena inputan di nilai IPK KRS dan nilai konversinya Kampus Merdeka untuk pertukaran pelajar tidak sinkron karena tidak ada tambahan semester. Nah, dengan adanya tambahan semester ini kita bisa menghitung ini. Nah, termasuk yang poin kelima, penambahan semester dikonversi Kampus Merdeka. Nah, jadi mahasiswa yang dia KRS reguler, dia pertukaran pelajar, dan juga memiliki konversi Kampus Merdeka ya, dari kegiatan. Dari 3 menu ini kita bisa menghitung indeks prestasi di semester itu, IPK di semester itu, dan SKS total di semester itu. Nah, kalau SKS semester tetap gimana caranya tidak melebihi dari 24. Jadi ketiga formasi ini, nilai transfer pertukaran pelajar, KRS, dan juga nilai konversi Kampus Merdeka, jika tiga-tiganya yang ikut, maka tetap tidak boleh melebihi dari 24 SKS. Nah, oke, pada saat kondisi 3 ini, ada tambahan semester ini wajib sebelum tanggal 9, flashback lagi. Kita sudah input semua nilai transfer. Oke, belum sempat sinkronisasi. Ada tambahan menu semester dan ini wajib. Nah, pada saat update pad tidak mungkin aplikasi untuk melengkapi data isian semester. Nah, pada saat sinkronisasi yang jelas pasti akan gagal kecuali kita edit satu persatu lagi. Oke. Yang belum saya bahas loncat, dan poin nomor 3 ada flag MBKM di aktivitas mahasiswa. Oh, ini mungkin
Flag MBKM ini untuk membedakan mana yang dari pemerintah kegiatan itu dan mana yang dikelola mandiri dari kampus. Oke, mungkin itu. Oke, ya. Jadi nanti benar-benar kita bisa membedakan, mengelompokkan mana data yang flagship dari kementerian dan mana yang mandiri dari universitas. Nah, kita coba tengok besok ya di aplikasi pada saat sudah launching. Poin nomor 4, penambahan tanggal mulai dan tanggal akhir aktivitas mahasiswa. Oke, jadi di tanggal mulai, tanggal akhir ini kita bisa menambahkan sekarang. Kapan sih kegiatan itu dimulai dan kapan berakhirnya. Poin yang ke-6, penambahan daya input untuk daya tampung. Penambahan data input untuk daya tampung. Wah, ini sepertinya ada pemecahan lagi nih. Dari daya tampung yang cuman hanya berapa yang daftar, berapa yang registrasi, berapa yang diterima, berapa yang lolos. Nah, mungkin ada detail lagi ya. Berapa yang jalurnya beasiswa, berapa yang jalurnya dari ujian masuk perguruan tinggi, berapa yang dari SBMPTN, mungkin itu mungkin. Oke. Tapi pastinya kita lihat nanti di aplikasi pada saat launching. Yang poin ke-7, penambahan fil pembiayaan di AKM. Sepertinya yang fil ke-7 ini sudah deh ya. Karena di versi sebelumnya AKM kita juga ditagih biaya ya. Tapi biaya semester. Nah, pada saat di Fryer ini penambahan fil pembiayaan di AKM, mungkin jenis pembiayaannya, tapi bukan pembiayaannya ya. Karena kalau pembiayaan kita sudah ditagih biaya semesternya berapa. Nah, pada saat ada yang beasiswa dan tidak di semester itu, biar isiannya tidak kosong dan yang lain juga ada isinya ya. Mungkin pembedanya di jenis pembiayaan. Mungkin ya, oke. Yang poin ke-8, pengecekan jika mahasiswa mendaftar sebagai mahasiswa RPL. Ini nih. Jadi kita benar-benar tidak bisa mendaftarkan mahasiswa RPL dengan seenaknya. Ada pengecekan. Nah, pengecekannya apa? Yang jelas sepertinya ini dari aplikasi ini. Jangan sampai pernim ya. Jangan sampai pernim ngeceknya. Berat sekali kita di pengelola PDDB di perguruan tinggi. Mudah-mudahan pengecekannya by prodi, meskipun di pengajuannya kita harus tetap menyertakan siapa saja yang daftar di sana, berapa mahasiswa yang kita daftarkan sebagai mahasiswa RPL, data apa saja mungkin yang dibutuhkan untuk memunculkan nilai rekognisi pembelajaran lampaunya, dan siapa tim yang mengkonversi rekognisi pembelajaran lampaunya. Nah, di sana mungkin secara administrasi itu yang akan dicek. Oke, tapi pastinya tertagihnya di mana, sepertinya dari menu role PDDikti admin kita bisa sedikit melihat di sana ada role RPL dan itu untuk aplikasi Sierra. Prosesnya Sierra kita bisa melihat di websitenya Sierra Kementerian. Oke. Ya. Poin yang ke-9, perbaikan bug WS Insert Biodata, mahasiswa luar negeri bisa input no number. Nah, ini teman-teman yang pakai web service, seperti teman-teman yang pakai dua web service ya. Yang pertama itu importer, yang kedua itu open feeder. Memang untuk mahasiswa luar negeri kita nggak bisa input teks
Jadi kita input dulu number supaya memang masuk dulu. Habis itu kita update data by name di langsung UI-nya new feeder. Nah, kalau yang luar negeri sekarang sudah bisa input dari WS non number, terima kasih. Input alamat menggunakan tanda baca. Wah, ini para pejuang PD Dikti mungkin menemui kendala pada saat input di jalan yang ada garis miring, yang ada petik, yang ada tanda-tanda unik ya di fill jalan, nama dusun, nama desa itu biasanya gagal. Nah, untuk saat ini karena perbaikan bug ini sudah ditulis, sepertinya kita bisa karena nama desa, nama jalan itu biasanya juga menggunakan tanda petik. Oke, karena ada nama desa itu yang namanya O petik O, desa OO gitu ya. Nah, yang seperti itu nanti akan bisa masuk. Perhitungan AKM ini dihitung aktivitas kuliah mahasiswa. Mungkin karena penambahan SKS semester di nilai transfer dan juga konversi kampus Merdeka, ini juga bisa menghitung di perhitungan AKM. Mungkin ya, oke. Jumlah SKS di histori nilai. Nah, ini Mendem ini yang belum melihat ini ya. Karena pada saat dibuka untuk melihat rekap punya Mendem karena datanya lumayan biasanya lama. Jadi Mendem jarang lihat ini untuk menu rekap ini. Oke, dan lain-lainnya nanti kita bisa merasakan ya. Kita bisa merasakan pada saat aplikasi itu sudah launching. Nah, contoh penambahan. Saya pakai jeruk sekarang gambarnya. Karena pada saat tambahnya di sini gitu kan berarti Mendem punya aplikasinya. Karena ini Mendem masih menerawang, tambahan semester mungkin di nilai transfer nanti akan muncul yang selama ini itu hanya nama perguruan tinggi, kode mata kuliah asal, nama mata kuliah asal, SKS mata kuliah asal, nilai mata kuliah, nilai asal, baru dikonversi ke mata kuliah, ke SKS, dan indeks, dan nilai di kita. Nah, sekarang ditambahin nilai transfer. Nah, mungkin juga selain semester di nilai transfer ini, karena rumornya muncul kategori pertukaran pelajar di aktivitas mahasiswa, maka di nilai transfer jika itu mengikuti kegiatan pertukaran pelajar, maka nanti di menu nilai transfer akan muncul juga aktivitas mahasiswa. Dia dari kegiatan pertukaran pelajar fleksib, misalkan ISMA, International Student Mobility, atau PMMNDN, pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri, atau mungkin aktivitasnya dari pertukaran mahasiswa MOU antar universitas. Nah, di sana aktivitasnya kita daftarkan dulu, baru di menunya nilai transfer nanti kita panggil. Nah, penambahan yang kedua, flag MBKM. Nah, yang seperti Mendem tadi bilang, bahwa di MBKM nanti di menunya aktivitas mahasiswa pada saat kita milih 8 kegiatan, 9 kegiatan, bahkan sekarang 10 kegiatan, karena kemarin ada 7 kegiatan plus selamat tahun baru 2023. Dan jangan lupa, masih penasaran? Klik subscribe-nya ya, dan bagikan. Lanjut ke flex-nya MBKM. Pada saat kita milih 8 kegiatan, termasuk wajib militer, ya,
termasuk pertukaran pelajar nanti ada. Nah, ada menu fleksib dan juga mandiri. Kalau milik kegiatan misalkan tugas akhir, skripsi, disertasi, maka menu itu nggak akan muncul. Nah, pada saat kita pilih yang kategori yang dalam kurung itu ada kampus merdekanya, maka akan muncul flagnya kampus merdeka. Dia dari fleksib atau mandiri. Nah, tambahan berikutnya semester konversi MBKM. Sama seperti yang semesternya nilai transfer. Nah, semester konversi ini munculnya nanti di mahasiswa. Oke. Karena di aktivitasnya kan sudah ada. Di aktivitasnya sudah ada, maka di nilai transfernya juga sudah ada. Fungsinya apa? Di aktivitas muncul, di nilai transfernya juga muncul. Misalkan aktivitasnya hanya satu, tapi karena terpentok dengan SKS sudah melebihi 24, maka dia dikonversikan lagi di semester sisanya di semester berikutnya. Biar tidak double aktivitas. Karena pada saat double aktivitas, nanti beban pembimbing akan double di PKD. Oke? Semester nilai transfer. Ini saya sih yes ini karena bisa dipakai untuk acuan menghitung indeks prestasi dan indeks prestasi kumulatif di semester tersebut. Ini flagnya MBKM yang saya jelaskan tadi untuk memudahkan. Kalau nanti sudah masif, banyak PT yang sudah menggunakan yang mandiri, bukan fleksib kementerian. Bisa-bisa anggaran untuk yang fleksib mulai dikurangi. PT-PT sudah mandiri melakukan kampus merdeka. Semester nilai konversi, maaf yang ini mungkin copy paste yang dari file yang tadi. Oke, intinya sama. Terima kasih. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan pantengin terus akun YouTube Gang Onodogus by Master Mendem. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.